Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarmu hari ini di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hai, jumpa lagi dengan saya Ustazah Mia. Seperti biasanya, pada kali ini Ustazah Mia akan menyampaikan tema 1, subtema 3 pada mata pelajaran SPDP. Pada pembelajaran tema 1, subtema 1 telah diajarkan tentang gerak dasar tarian pada punggung jumbo. Kemudian pada tema 1, subtema 2 diajarkan tentang formasi gerakan pada tarian punggung jumbo. Nah, pada tema 1, subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang apresiasi seni. Dalam hal ini karena sebelumnya kita mempelajari seni tari, maka kita akan melakukan apresiasi terhadap seni tari. Sebelum memasuki materi itu, alangkah baiknya kita cari tahu arti dari kata apresiasi seni itu sendiri. Perhatikan ya. Baik, untuk pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian apresiasi seni. Sebelumnya kita harus mencari tahu apresiasi itu sebenarnya berasal dari bahasa mana dan apa maknanya ya. Yuk kita pelajari. Apresiasi berasal dari bahasa Latin yaitu appreciatus. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Iya betul. Jadi appreciatus artinya adalah berupa penilaian terhadap sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris apresiasi disebut appreciate. Pernah dengar? Pasti pernah dengar ya, karena kata-kata ini cukup familiar ya. Jadi appreciate itu berarti menentukan nilai, melihat karya, menikmati, lalu menyadari keindahan karya seni tersebut dan menghayatinya. Jadi apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap karya seni mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, pada kali ini nanti kita akan belajar mengapresiasi seni tari. Bentuk dari apresiasi tersebut tentu berbeda-beda dari setiap individu yang menikmatinya, sebab sense of beauty yang dimiliki setiap individu juga berbeda. Nah, kegiatan apresiasi tersebut juga dilakukan untuk memberi nilai pada karya-karya seni yang telah diciptakan oleh seseorang, baik dalam seni musik, seni rupa, maupun seni tari yang akan kita pelajari. Dalam melakukan kegiatan apresiasi seni, terutama dalam seni tari, terlebih dahulu kita harus mengetahui unsur utama dan unsur pendukung dalam sebuah tari. Kali ini Ustazah akan menyampaikan yang pertama tentang unsur utama dalam tari. Yang pertama ada wiraga atau artinya raga. Ada wirama yang artinya irama. Wirasa yang artinya juga rasa. Kemudian yang kedua adalah unsur pendukung dalam tari. Ada ragam berak, irian musik, kostum dan tata rias, kemudian pola lantai atau formasi. Ustazah akan menjelaskan satu persatu unsur utama dalam tari dan unsur pendukung dalam tari. Tadi sudah Ustazah sebutkan unsur utama dalam tari. Yang pertama ada wiraga atau raga. Raga di sini artinya adalah gerakan seorang penari dalam posisi duduk atau berdiri, seperti yang sudah kalian praktekkan. Kalian praktek menari punggung jumbo dalam keadaan berdiri dan duduk. Nah, itu salah satu contoh bahwa kamu sudah melakukan salah satu unsur dalam tari, yaitu wiraga atau raga. Kemudian yang unsur utama tari yang kedua adalah wirama atau irama, di mana seorang penari itu menggerakkan badannya sesuai dengan irama musik. Ya, ketika menari Jawa musiknya lemah lembut, maka gerakannya juga lemah lembut. Sedangkan tarian Bali kecak, musiknya cepat, cak 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 cak, maka gerakannya pun dengan tempo yang cepat seperti itu ya. Selanjutnya dengan unsur utama yang ketiga, yaitu tentang wirasa atau rasa.
bagaimana seorang penari itu bisa mendeliverikan atau menyampaikan pesan dari sebuah perasaan menjadi gerakan tertentu dan dilengkapi dengan ekspresi. Misalnya menari sambil tersenyum atau menari dengan sambil melirik-lirik kayak penari Bali itu ya. Nah, itu adalah contoh wirasa ya. Ada yang melirik-lirik, ada yang matanya gini-gini ya kan. Nah, itu contoh wirasa dalam unsur utama. Unsur pendukung dalam tari yang pertama adalah ragam gerak, di mana artinya adalah adanya kombinasi yang pas dari berbagai gerak tubuh. Jadi seseorang menari itu pasti ada kombinasinya, kakinya bergerak sambil tangannya juga bergerak, atau matanya melirik, atau kepalanya geleng-geleng. Nah, itu adalah contoh ragam gerak. Jadi sebuah tari itu tidak mungkin memiliki gerakan hanya satu, pasti beraneka ragam. Kemudian untuk yang kedua yaitu tentang iringan musik. Setiap orang menari itu pasti memiliki iringan musik yang mengiringi ya. Nah, yang ketiga ada unsur kostum dan tata rias. Kostum di sini adalah pakaian yang digunakan oleh penari. Kemudian tata rias adalah make up ya yang digunakan oleh penari. Misal kalau kita ingin menari Bali, kita menggunakan kostum Bali dan menggunakan make up tata rias seperti orang Bali ya. Ketika kita ingin menarikan tarian Dayak, maka kita memakai kostum orang Dayak. Kemudian make upnya pun atau tata riasnya pun juga seperti orang Dayak ya, seperti ini. Dan yang terakhir, unsur pendukung dalam tari adalah pola lantai dan formasi. Dalam sebuah tari perlu adanya formasi atau pola lantai karena supaya apa? Tarian itu tidak monoton. Penari tidak hanya di tengah panggung, tapi ada kalanya penari bergerak ke kanan, ke kiri ya, formasi O, huruf V, bahkan zigzag seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, apakah anak-anakku sudah paham tentang pengertian apresiasi seni, kemudian unsur utama dan pendukung dalam seni tari? Sudah? Alhamdulillah. Setelah kita mempelajari apresiasi seni, sekarang saatnya kita berlatih mengapresiasi. Apa yang kita apresiasi? Tentunya karya seni tari. Ketahui tentang penampilan tari. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang penampilan temanmu menari? Yang ketiga, menurutmu bagaimana yang menarik dari penampilan temanmu? Kemudian yang terakhir, apa saran yang kamu sampaikan kepada
temanmu supaya menarinya lebih baik lagi. Baik, sekarang kita akan mencoba melakukan apresiasi seni tari terhadap video menari milik Nikita. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari? Menari yang baik adalah tarian yang terdapat unsur utama dan unsur pendukung dalam tari. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang penampilan tari temanmu? Menurut Ustadzah, tarian Bugong Jumbo milik Nikita sudah bagus karena sudah sesuai dengan unsur utama dan unsur pendukung dalam sebuah tari. Menurutmu, bagian mana yang menarik dari video temanmu? Mengapa? Nikita menari dengan bagus, terlihat sangat hafal dan sesuai dengan iringan musik, serta memakai kostum. Dalam hal ini seragam sesuai dengan arahan Ustazah. Kemudian yang terakhir, saran apa yang akan kamu sampaikan agar tampilan lebih bagus? Menurut Ustazah, jika ingin dipentaskan, sebaiknya Nikita menggunakan kostum dan tata rias sesuai dengan tarian Bugong Jumbo supaya lebih menarik. Tugas anak-anak di rumah yaitu mintalah video menari milik salah satu temanmu, kemudian lakukan penilaian atau apresiasi seperti yang Usmia lakukan di depan ya. Demikian pembelajaran tema 1, tema 3 pada mata pelajaran SPDP hari ini. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.